Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sehingga dengan badan yang sehat, kita akan dapat melakukan segala aktivitas kita ya dengan lebih baik dan lebih maksimal. Oke, tetap semangat. Ya, kita semangat untuk selalu belajar dan belajar. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi rangka manusia. Kalau kemarin kita sudah mempelajari bagian rangka manusia, kemudian jenis tulang dan sendi, ya. Hari ini kita lanjutkan dengan belajar tentang apa fungsi rangka manusia itu, ya. Apa fungsi rangka manusia bagi manusia, ya. Di sini ada 5 fungsi yang akan kita pelajari. Yang pertama, tempat melekatnya otot. Yang kedua adalah sebagai pelindung, ya, melindungi organ tubuh yang lunak. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan dan mengukuhkan tubuh. Yang keempat, menentukan bentuk tubuh. Yang kelima, menghasilkan sel darah merah. Ya, untuk menyingkat waktu kita lanjut satu persatu kita bahas. Yang pertama, ya, fungsi rangka manusia adalah sebagai tempat untuk melekatnya otot. Ya, rangka manusia adalah bagian keras dari tubuh manusia, ya, berupa tulang. Ya, di mana tulang itu ya, tulang adalah sebagai alat gerak yang pasif, artinya harus ada yang menggerakkan. Ya, tulang itu sebagai pembentuk harus ada yang menggerakkan, yaitu adalah otot. Ya. Jika tulang tanpa otot, ya, tanpa adanya otot, maka tidak bisa melakukan gerakan sendiri. Ya. Maka otot perlu tempat untuk melekat, ya. Dan tempat melekatnya otot itu adalah rangka manusia, ya. Ya, jika tidak ada otot yang melekat pada rangka, maka manusia tidak dapat menggerakkan tubuhnya, ya, karena otot itu yang menerima rangsang, ya, sehingga dapat menggerakkan rangka tersebut. Ya, ini ada contoh gambar tulang lengan, ya, rangka alat gerak bagian atas, yaitu tangan. Di situ ada tulang lengan atas, ada tulang hasta, tulang pengumpil. Nah, di situ menempel otot bisep dan otot trisep, yang mana itu dapat mengatur gerakan tangan kita, ya, gerak lurus, kemudian menekuk tangan, ya, itu dilakukan oleh otot bisep bekerja sama dengan otot trisep. Ya, mekanismenya itu antara tulang dan otot dihubungkan oleh tendon, ya. Ketika akan melakukan gerakan, otak itu memerintahkan otot untuk menggerakkan tendon, kemudian tendon menggerakkan tulang sehingga terjadilah suatu gerakan. Nah, tapi yang penting di sini adalah yang perlu kita tekankan, rangka ini sebagai tempat melekatnya otot. Contohnya ini otot bisep dan trisep melekat pada rangka alat gerak atas berupa tangan, ya. Di situ ada menempel pada tulang lengan atas, kemudian ada tulang hasta dan pengumpil. Ya, ini adalah fungsi yang pertama dari rangka, yaitu tempat melekatnya otot. Lanjut, yang kedua, melindungi organ tubuh yang lunak. Ya, rangka tubuh manusia itu adalah terdiri atas tulang-tulang yang keras, ya, bagian yang keras. Nah, karena rangka tubuh kita itu bagian yang keras, maka ada rangka yang membentuk suatu rongga, di mana dalam rongga itu ada organ yang lunak. Nah, karena sifatnya yang keras sebagai pelindung daripada organ yang lunak tersebut. Misalnya ini di tulang tengkorak, ya, tulang-tulang antar tulang tengkorak itu
menyambung, saling menyambung membentuk rongga tengkorak, di mana di dalamnya terdapat suatu organ yang sangat vital yaitu otak. Nah, otak ini adalah organ yang lunak, yang sensitif, nah, perlu perlindungan yang kuat, maka tengkorak ya, antar tulang tengkorak itu membentuk rangka yang kuat ya, melindungi bagian otak yang lunak. Oke, berikutnya ini ada rongga dada ya. Rongga dada terbentuk atas tulang dada, kemudian tulang rusuk dan tulang belakang. Nah, di mana di dalam rongga dada tersebut juga terdapat organ yang lunak, organ yang vital, yang sangat penting bagi tubuh kita, yaitu paru-paru dan jantung. Nah, paru-paru dan jantung butuh perlindungan ekstra. Nah, rupa-rupanya adalah berupa rangka rongga dada yang terdiri atas tulang dada, tulang rusuk dan tulang belakang. Itu membentuk suatu rongga yang melindungi organ di dalamnya, yaitu paru-paru jantung. Ya. Kemudian kita lanjut fungsi yang ketiga dari rangka tubuh manusia adalah menguatkan dan mengukuhkan bentuk tubuh, mengukuhkan tubuh manusia. Nah, jika tidak ada rangka sama sekali, ya manusia itu adalah hanya bagian lunak saja ya, berupa otot, maka tidak akan dapat berdiri dengan tegak ya, tidak akan dapat berdiri dengan kokoh ya. Ya. Maka fungsi rangka di sini ya, dari mulai rangka tengkorak sampai ujung kaki ya, itu adalah untuk menguatkan ya, tubuh manusia sehingga dapat berdiri dengan tegak dan kokoh, tidak goyang ya, tidak mudah jatuh ya. Kaki sebagai penopang tubuh manusia, mampu menahan keseluruhan tubuh manusia, dapat berjalan, berlari dan sebagainya. Nah, di sini kelihatan ya fungsi rangka itu sendiri sebagai penguat ya dan pengokoh tubuh manusia. Jika ada satu saja misalnya bagian dari tulang kaki yang rusak, maka akan mengganggu keseimbangan daripada tubuh manusia itu sendiri ya, butuh alat bantu untuk dapat menyeimbangkan tubuhnya. Nah, tubuh tidak mudah untuk jatuh ke depan, ke belakang ya, melengkung dan sebagainya. Nah, ini adalah fungsi rangka, menguatkan dan mengokohkan tubuh. Ini adalah gambarannya ya. Orang dapat berlari, melakukan aktivitas ya, karena didukung oleh kekuatan daripada rangka tubuh manusia. Karena jika tidak ada rangka, hanya otot saja, atau kita dalam sehari-hari nyebutnya daging, maka tidak ada kekuatan untuk mampu bahkan untuk menopang tubuhnya sendiri saja tidak mampu. Nah, jadi ini fungsi rangka manusia yang ketiga, yaitu menguatkan dan mengokohkan tubuh. Yang keempat, menentukan bentuk tubuh. Ya. Rangka tubuh manusia ya, itu ya dapat menentukan bentuk tubuh manusia, tingginya, besarnya, lebarnya, bentuknya, bermacam-macam sesuai dengan bentuk rangka masing-masing. Nah, ini adalah gambarannya, ada yang tinggi kurus, ada yang agak tinggi tapi tidak terlalu kurus, ada yang gemuk, ada yang besar, tinggi besar dan sebagainya. Ada yang hidungnya mancung, ya, ada yang kurang mancung, ada yang bermuka lonjong, ada bermuka tirus, ada yang tinggi pendek dan sebagainya. Nah, ini adalah ditentukan oleh rangka manusia masing-masing ya. Jadi
rangkanya seperti apa menentukan bentuk tubuh orang tersebut. Ya, jadi simpulannya ya rangka tubuh manusia itu dapat menentukan bentuk tubuhnya. Yang kelima, fungsi rangka ya adalah menghasilkan sel darah merah. Ya, di dalam rangka tubuh manusia yang terdiri atas tulang-tulang itu terdapat bagian yang namanya sumsum tulang. Ya, di mana sumsum tulang itu dapat menghasilkan sel darah merah. Ya, sel darah merah itu, nah ini gambarannya ya sangat penting fungsinya bagi tubuh manusia, yaitu untuk mengikat oksigen, kemudian mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Ya, maka rangka yang baik, ya, rangka yang sehat akan menghasilkan sel darah merah yang baik pula. Kemudian sumsum tulang itu juga berfungsi untuk menyimpan lemak. Ya, maka kalau dilihat sumsum itu memang banyak lemaknya, ya. Ya, misalnya sumsum itu ya, kalau untuk di tulang hewan itu kita lihat banyak lemaknya. Begitu juga di dalam sumsum tulang manusia juga sebagai tempat untuk menyimpan lemak, maka ya sebaiknya agar tidak terlalu banyak lemak tersimpan di situ, karena kalau kebanyakan lemak juga tidak baik untuk tubuh kita. Nah, kurangilah ya konsumsi lemak ya. Ya, ini adalah fungsi yang kelima ya dari rangka manusia, yaitu menghasilkan sel darah merah. Ya, sel darah merah itu dihasilkan oleh sumsum tulang yang ada di dalam tulang ya, tulang-tulang penyusun rangka manusia itu, terutama tulang-tulang yang bentuknya manjang ya. Oke, tulang yang berongga itu di dalamnya ada sumsum tulang. Nah, termasuk ini juga tulang pipih ya. Nah, ini di rongga-rongga tulang itu ada sumsum tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah, yang sangat penting perannya bagi kehidupan kita. Nah, ini adalah uraian singkat tentang fungsi rangka manusia. Ya, semoga ini menjadi penyemangat bagi kita, motivasi bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan kita, ya, terutama rangka tubuh kita, agar kita dapat beraktivitas dengan baik, ya, tanpa ada gangguan suatu apapun. Fungsi tubuh kita juga berjalan dengan baik. Ya, demikian keterangan tentang fungsi rangka manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.